Halo semuanya, halo guys. General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang ingin dikatakan ke kamu 7 hari ke depan ya. Yang ingin disampaikan untukmu 7 hari mendatang. Oke. Jadi ini ada tentang jaga jarak ya. Ada tentang space atau jarak. Jadi ya, kalau ngerasa masih perlu jaga jarak sama seseorang ya nggak apa-apa. Kalau ngerasa masih perlu jaga jarak sama mereka ya silakan. Karena ini apa ya? Ya mungkin kamu butuh ketenangan, kamu butuh kedamaian, kamu tidak ingin ada gangguan, kamu tidak ingin ada drama-dramaan. Itu sih. Tapi kalau misalnya ada orang-orang menjauh, ada orang-orang jaga jarak, ya udah biarin aja. Mungkin mereka ada masalah, mungkin dia ada masalah gitu ya. Jadi ya mungkin dia jaga jarak, menjauh atau apa gitu. Jadi jangan takut akan penolakan ya. Jangan takut akan penolakan, karena kalau kita ditolak ya mungkin karena ini sih nggak cocok aja, nggak satu frekuensi ya. Kalau ngerasa nggak ada masalah dalam diri kita, ya berarti ada masalah di dalam diri seseorang, ada masalah di hidupnya dia gitu ya. Terus aku sih ngerasa ada ingin sampaikan, seseorang mungkin diam, pasif, menjauh atau membiarkanmu, menolak atau membatasi diri atau apa gitu ya. Sebenarnya dia pengen bilang, dia bukannya maksud untuk menolak gitu. Dia bukannya bermaksud menjauh. Ya memang ada masalah gitu ya. Ada masalah di hidupnya dia. Oke? Terus dengarkan intuisi ya. Dengarkan kata hatimu. Ya sebenarnya kamu juga nggak apa-apa menolak. Kamu juga nggak apa-apa menolak seseorang, menolak mereka. Apalagi yang kamu rasa susah berubah ya. Jadi kalau intuisi bilang ini seseorang belum berubah, ini seseorang tidak akan berubah, ini seseorang akan gitu-gitu aja, ini seseorang akan toksik begitu terus. Ya dengar intuisimu. Maksudnya kayak kalau mau menolak, mau menjauh gitu ya. Tapi sebenarnya ada loh yang mencintaimu, ada yang sayang sama kamu
ya. Ya apapun ini hubungan, koneksi, relasi, meskipun ada masalah, ada drama atau apa, sebenarnya seseorang ini masih sayang padamu. Oke. Dan aku lihat ini kalian ada ya, kamu tuh orang yang penyayang. Ada di antara kalian, di antara kita penuh cinta, penuh kasih sayang, banyak pengertian, banyak sabar, banyak mengerti, memaklumi ya. Cuma perhatikan ya tanda-tandanya. Tanda-tanda red flagnya seseorang, tanda-tanda toksiknya seseorang. Kalau orangnya memang nggak tahu diri ya nggak tahu diri. Kalau orangnya tidak sadar diri ya tidak sadar diri. Kalau orangnya tidak menghargai, tidak tahu terima kasih, ya udah, ya itulah orang ini ya. Jadi kayak jangan sia-siakan energimu, waktumu, jangan sia-siakan energi cintamu, kasih sayangmu terbuang gitu aja untuk orang yang tidak menghargai ya. Oke? Hati-hati ya dipermainkan seseorang. Sepertinya ini ada mau main-main. Ada 7 hari ke depan bisa baik, tapi nanti berulah lagi. Ada nanti kelihatan bertobat, tapi bisa kumat lagi. Ada nanti bisa ya bertindak baik, tapi toksik lagi. Ya jangan mau dipermainkan ya. Ini berapa dealing sama player, pemain. Terus hati-hati dengan moodmu, hati-hati dengan moodnya kamu. Kadang mood banget ya, semangat banget bekerja, berusaha, bertindak, berkegiatan. Tapi kadang nggak mood, kadang nggak semangat loh. Apalagi kalau hujan, mendung, bawaannya males, ya kan? Gitu contohnya. Jadi ya jagalah mood kamu. Apa iya semua tergantung mood? Ya itu nggak profesional ya. Jadi profesional lah. Mood nggak mood, ya hidup harus terus berlanjut. Kerjaan, kegiatan harus berlanjut ya. Oke. Kayaknya 7 hari ke depan beberapa orang ini mau hubungi kamu, tapi kamu nggak mau diganggu ya. Ada nanti loh, entah keluarga, saudara dekat, saudara jauh akan telepon kamu. Ya kamunya nggak mau diganggu. Ada juga nanti teman, orang lama, orang baru akan hubungi kamu. Cuma kamu kayak mikir-mikir gitu, merespon orang-orang gitu. Aku ngerasain sih. Jadi 7 hari ke depan ada nanti chat, telepon, SMS atau apa dari dia, dari mereka. Tapi kamu males ngeresponnya gitu. Apalagi kalau nggak mood. Jadi ya itu. Sampai ada nanti bilang, kamu sombong sekali ya. Nggak bisa dihubungi ya, say. Nggak bisa dihubungi ya. Itu sih. Oke, terus ada yang mau disampaikan supaya mood bekerja, supaya mood berusaha, mood menjalani hari-harimu. Ya lakukan semua dengan hati nurani ya. Lakukan dengan hati nurani supaya harapan, impian, cita-cita bisa terwujud ya.
Misalnya apa ya? Ya kalau harus berusaha, harus bekerja, harus jalani kegiatan ya jalani dengan hati nurani gitu. Karena kalau kita bekerja dengan hati nurani, kita berusaha dengan dedikasi yang tinggi, ini impianmu akan tercapai. Gitu. Oke, terus ada yang kangen ya sama kamu. Ada merindukanmu. Ada yang ingin katakan, aku mengingat pertama kali kita bertemu itu seperti kemarin ya. Atau aku kangen, aku rindu kita bertemu ya. Seperti pertama kali kita ketemu, ya itu kayak baru kemarin. Tuh. Mungkin artinya apa ya? Lebih kayak ya ada orang-orang mengingat kamu, ada orang-orang ingat gitu. Dulu kita manis banget ya. Atau dulu kita deket ya. Kangen deh gitu. Rindu sama kamu. Atau sepertinya ya kita pernah deket, kita pernah hangat kayak baru kemarin. Masih terasa di jiwa ini. Tapi ya sekarang udah beda ya. Sekarang kita asing. Ya itu sih. Oke. Terus ini ada mungkin beberapa orang mimpiin kamu, ya. Ada beberapa orang mimpiin dirimu. Kayak apa ya? Ya jadi kepikiran kamu lah. Entah siapapun lah, entah masa lalu, entah teman, keluarga, entah dia. Ini ada mimpiin kamu. Kayak aku mimpi kamu semalam. Aku mimpi kamu lagi. Aku mimpikan kamu lagi. Lagi. Kan jadi kepikiran gitu. Jadi kangen sih. Oke. Terus ada ingin katakan, saya tidak percaya dengan kemudahan, tapi bersamamu saya merasa aman, nyaman, dan merasa diterima, ya. Oke, ngerti nggak? Kayak mungkin kata-katanya dia ingin katakan, kayak nggak nyangka. Kan hidup ini tidak mudah ya. Hidup ini tidak gampang. Tapi bersamamu, saya merasa nyaman, saya merasa aman gitu, merasa diterima sama kamu, ya. Tuh, mungkin sama kamu menerima dia apa adanya, ya. Ada sih seperti ingin bilang gitu, seperti ingin katakan ya terima kasih udah menerima saya apa adanya. Terima kasih udah pernah sayang sama saya apa adanya. Terima kasih udah sabar sama saya. Terima kasih udah membuat saya nyaman, bla 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 gitu. Oke? Aku mempunyai banyak hasrat gairah untukmu. Ya ada sih punya keinginan besar ya sama kamu. Ada sih pengen bilang gitu. Ada hasrat, ada gairah besar sama kamu.
Beberapa ini hasrat gairahnya nggak tersampaikan ke kamu ya, tidak kesampaian ke dirimu. Jadi kadang kesel sih, emosi. Oke, terus ketika saya sedih, saya melihat fotomu dan saya merasa lebih baik. Cie, capan nih. Wah, wah, ada kayak gitu ya. Seseorang mau bilang, seseorang ingin katakan ya dia ada kesedihan. Apalagi orang-orang bermasalah, orang-orang tidak bahagia. Dia sedih sebenarnya, ya. Dia sedih kayak, ya sedih meratapi hidup, atau sedih kehilanganmu, atau sedih nggak bersama kamu ya. Ketika aku sedih, aku lihat fotomu, ya udah, jadinya kondisiku lebih baik, gitu. Ada yang kangen kamu, terus lihat fotomu, terus ini seseorang merasa apa ya? Kamu mengubah hidup dia sebenarnya. Kamu mengubah hidup seseorang, kamu mengubah hidup temanmu, keluargamu, atau siapa ya. Jadi ada merasa lebih optimis, merasa lebih hidup ya bersama kamu. Ada kayak gitu. Oke. Mungkin ada berkesan ya sama dirimu. Ada yang merasa berkesan kayak ya kamu itu bikin semangat. Kamu membangkitkan semangat seseorang sebenarnya. Kamu mengubah mindset, mengubah pola pikir seseorang, ya. Ya kamu berkesan. Jadi kayak pengen ketemu lagi loh. Pengen lihat kamu lagi. Tuh. Oke. Dan apapun perasaan yang kamu rasakan 7 hari ke depan, itu memang dirasakan seseorang, ya. Apapun perasaan yang kamu miliki 7 hari ke depan, itu dirasakan sama orang ini. Misalnya kamu kangen sama dia, ya dia juga kangen sama kamu. Misalnya kamu kepikiran dia, ya dia kepikiran kamu. Misalkan kamu sedih, galau mikirin dia, dia juga seperti itu ya. Ya itu faktanya. Ada koneksi kuat ya. Dan sebenarnya apapun yang terjadi, kamu bisa meluluhkan hati seseorang ya. Meskipun ada orang gak senang, gak suka, benci, iri, dengki atau apa, sebenarnya mereka suka sama kamu. Sebenarnya mereka tertarik sama kamu. Cuma ya caranya beda-beda. Ada cara yang baik, ada yang caranya toksik. Tuh. Oke. Dan 7 hari ke depan ya, mungkin ada hari-hari yang berat, ada hari-hari yang capek nanti ya. Tapi kamu kuat sih, kamu kuat menjalani semuanya ya. Jadi optimis aja, 7 hari ke depan, apapun badai pasti terlewati, bisa dijalani ya. Kamu ini kuat. Oke. Dan aku rasa seseorang ingin katakan hidup dia lebih banyak beban gitu ya. Seseorang ingin bilang hidup dia lebih pahit, hidup dia lebih sulit,
hidup dia lebih menderita sebenarnya. Itu cuma dia belajar dari kamu. Dia belajar untuk optimis, dia belajar untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, ya karena kamu. Jadi ada lihat ya, ada memandang kamu tuh tegar, ada memandang kamu tangguh, ya. Kamu wanita tangguh, kamu pria yang tangguh, ya begitu. Jadi ada merasa termotivasi, merasa terinspirasi, ya bahwa hidup ini bisa dijalani seberat apapun, ya. Seberat apapun bisa terlewati. Oke? Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius ya. Gemini ya. Nanti dilihat lagi. Oke. Serahkan apapun masalahmu, apapun problemmu ya. Selama 7 hari ke depan. Serahkan ke para malaikat ya. Karena malaikat itu dikirim Tuhan untuk melindungi kamu. Malaikat dikirim Tuhan untuk membantu kamu. Terus sih. Jadi kalau ada masalah, ada problem ya, bicara dalam hati. Malaikat tolong saya gitu ya. Itu contohnya. Oke, terus naikkan vibrasimu ya. Naikkan energimu. Jadi kalau kita insecure, kita minder, tidak merasa pantas, tidak merasa bisa, tidak merasa kuat, ya akhirnya terjadi yang buruk. Itulah kalau vibrasi rendah, energi rendah. Jadi naikin vibrasimu, naikkan energimu. Naikkan energi itu ya optimis, percaya diri, semua akan baik-baik aja ya. Oke. Ini berapa ada tentang hasrat gairah ya. 7 hari ke depan. Ada yang sulit mengendalikan hasrat, ada yang sulit mengendalikan gairahnya. Jadi hati-hati ya. Mungkin 7 hari ke depan ada greget banget, bergairah, bersemangat, tapi ada juga nafsu ya. Ada yang berhasrat, ada nafsu melihat kamu ya. Jadi ya mungkin hati-hati, mengendalikan diri, jaga jarak ya. Ya itu sih. Terus banyak memaafkan ya, supaya hatimu lega, supaya hidupmu tenang. Terima dirimu apa adanya, apapun yang terjadi ya. Memaafkan semua yang terjadi, memaafkan diri sendiri, memaafkan juga untuk orang lain ya. Tuh. Kemudian wah. Kamu sering dipantau malaikat, kamu sering dijaga malaikat leluhur ya. Kamu tidak pernah sendiri. Jadi percaya diri ya. Percaya diri. Sekalipun di titik terpuruk, sekalipun di titik terendah, kamu tetap istimewa. Kamu akan diangkat derajatnya ya. Kemudian ada yang rindu ya. Rindu parah sama kamu ya. Sampai ngebayangin bisa ketemu, sampai membayangkan
duduk berdua bersamamu, memelukmu. Ada gairah besar seseorang ya sama kamu. Oke. Jaga kepunyaanmu ya. Ya, jaga harga diri, jaga kehormatan, jaga wibawa, jaga uangmu, jaga hatimu ya. Jangan sampai dipermainkan gitu ya. Oke? Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Pisces. Kemudian ini ada Cancer, Taurus ya. Oke. Libra. Bisa energi aja. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.